bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Pagi Bu Anim. Pagi Bu Maja. Bu Anim, saya di sini Bu Anim ingin diskusi. Saya akan melakukan kegiatan coaching pra observasi akademik di kelas Ibu nantinya. Nah, nanti tujuan ini untuk pengembangan diri Ibu. Jadi Bu Anim, kira-kira kapan bisanya Bu Anim? Hari Senin kayaknya Bu, tanggal 23 Oktober 2023. Hari apa itu Bu Anim? Hari Senin. Ya, hari Senin ya. Di kelas mana Bu Anim? Di kelas 5B. Ya. Jadi saya ingin melihat kegiatan pembelajaran Ibu dengan tujuan pengembangan diri ya. Bu Anim, tujuan dari kegiatan pembelajaran Ibu nanti di kelas waktu saya observasi apa Bu Anim? Tujuan saya itu untuk meningkatkan kreativitas dan kolaboratif dari peserta didik saya di kelas 5B. Ya, materi apa ini Bu ambil Bu Anim? Materi lapisan bumi. Di tujuan materinya itu apa Bu Anim? Ini untuk menganalisis bagian-bagian bumi bagi peserta didik saya. Ya, Bu Anim, Ibu tadi mengambil materi lapisan bumi dengan tujuan peserta didik Ibu dapat menganalisis bagian bumi. Ibu, metode apa dan model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas Bu? Metode yang saya terapkan metode cooperative learning. Kemudian model pelajarannya problem solving. Ya. Bu Anim, dengan metode dan model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti, Ibu akan ingin melihat tentang apa dalam kegiatan tersebut Bu? Saya ingin melihat keaktifan siswa dalam kerjasama. Bu Anim, dalam pencapaian tujuan pembelajaran kan dibutuhkan alat dan bahan. Bagaimana Ibu dalam menyediakannya Bu? Saya akan memfasilitasi semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat dalam pembelajaran tersebut. Contohnya infocus, dan bahan misalnya ada kertas kerjaan, kemudian ada hamil, dan lain-lain. Ya, bagus banget. Dalam pembelajaran hasilnya apa Bu? Ini nanti kegiatan itu apa yang dibuat anak didik anak Ibu nanti? Akan peserta didik saya buat nanti adalah membuat pop-up book lapisan bumi. Iya, bagus. Bu Hanim, bisa Ibu ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Pertama adalah tahapan pembuka. Itu nanti salam, doa, nah, kemudian absen digital, speaking sebentar, kemudian pertanyaan pematik. Bu Anim, setelah kegiatan pembuka, Ibu akan melakukan kegiatan apa dan kegiatannya itu di dalam kegiatan itu apa saja Bu? Kegiatan inti Bu. Kegiatan inti itu saya akan memberikan membagi kelompok belajar peserta didik sesuai dengan kesiapan, bakat, minat dan kesiapan tadi peserta didik. Kemudian saya tampilkan sebuah video pembelajaran tentang lapisan bumi, anak-anak menyaksikan, kemudian kita diskusi masalah video itu. Kemudian saya bagikan LKPD pada kelompok tadi untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Dan setelah itu yang sudah siap tampil ke depan mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi dari kelompok yang menampilkan tadi. Kemudian setelah itu saya kasih tugas individual melalui aplikasi kuisis mode kertas. Kemudian saya pantau anak-anaknya kerjaan itu. Kemudian dia setelah selesai dia kumpulkan untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik saya tadi. Saya mengadakan icing breaking lagi, yaitu teknik stop. Kemudian setelah itu saya kasih tugas lagi kelompok untuk anak-anak membuat hasil karya pop-up book tentang lapisan bumi tadi. Setelah selesai nanti kita pajangkan ke mading kelas. Itulah Bu kegiatan inti saya. Bagus sekali kegiatan inti itu ya. Semoga diterapkan dalam pembelajaran nanti kegiatan observasi supaya seperti saya tadi melihat ya. Setelah kegiatan inti, kegiatan apa Bu? Dan apa aja tahapan kegiatannya? Kegiatan bermutu Bu. Tahapannya yaitu memberikan penguatan dari kesimpulan bersama dengan peserta didik.
kemudian merefleksi pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan anak-anak hari ini belajar sama ibu atau mungkin ada yang kurang. Kemudian memberikan pesan moral tentang P5, belajar Pancasila. Kemudian setelah itu ya salam, berdoa, penutup. Biasa seperti itu. Jadi Bu, saya di sini kegiatan observasi kita sudah selesai ya. Nanti kita lanjutkan dalam kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran ibu di kelas ya. Kita ketemu Bu Anim. Assalamualaikum. Salam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Semua hari ini belajar? Belajar tadi pagi ada sarapan enggak? Sarapan. Yang enggak sarapan ya kalau kosong perut nanti pergi. Belajarnya tidak fokus. Nah, ibu nanya bahasa anaknya itu bagaimana? Senang nggak belajar hari ini? Senang. Kita mulai pelajaran hari ini. Tapi sebelum mulai pelajaran biasanya kita membaca doa. Ayo baca doa mulai. Anak-anak, sekarang kita absen digital ya. Ayo kelompok kinestetik maju nak. Oke, baris nak baris nanti bangun. Siap-siap kelompok auditori nak ya. Nah, ayo bangun kelompok auditori, baris. Silakan sambung yang perempuan dulu. Baris ya. Nah, yang lagi di belakang, nah. Baris. Good.
Ya, udah semua ya. Silakan duduk kembali anak ibu. Anak ibu ada semua ini ya. Alhamdulillah, semangat anak ibu pasien hari ini belajar datang semua ya. Anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang magnet. Sekarang kita belajar tentang lapisan bumi. Nah, ibu bertanya nih, anak ibu pernah makan kue lapis? Mana bentuknya? Lapis. Nah, ini ada hubungannya dengan materi hari ini. Nah, kita belajar tentang lapisan bumi. Ayo, anak ibu sekarang saksikanlah video berikut ini. Lumayan, nak? Cuma sakit. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Jadi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Di alam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 60 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di lautan dan kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi yang paling tipis nih teman-teman, hanya 5 km. Nah, kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yakni kerak benua yang terdiri dari batuan granit dan kerak samudra dari batuan basalt. Kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan pastel. Nah, lempeng itu disebut lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lamban. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat lunak, teman-teman. Nah, ahli geologi menduga bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km dengan ketebalan sekitar 2200 km. Terlihat suhu di lapisan ini mencapai 3700 derajat Celcius loh. Inti bumi bagian dalam. Inti bagian dalam bumi terbentuk seperti bola yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 1/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kandungan yang di dalam bumi tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti bagian dalam bumi ini berkisar 4000
permukaan matahari ya. Wow, panas sekali ya. Teman-teman, jangan lupa menjadi website untuk anak ya, google.id. Nah, anak ibu, tadi sudah mengamati video tentang lapisan bumi. Sekarang ibu mau bertanya nih, apa lapisan bumi yang terluar? Siapa? Tadi? Bumi. Iya, pintar anak ibu. Tangan dulu. Nah, pertanyaan kedua nih. Di mana nak? Kita tinggal di lapisan mana? Siapa? Gerak bumi yang pintar. Pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan lagi nih. Ada berapa lapisan bumi? Ilham? Ada 5. Ada 5 sebentar. Iya pintar. Oke anak ibu, tadi udah saksikan video tentang lapisan bumi kan? Sekarang kita kuisi ya. Soal pertama, coba perhatikan ya. Nah, ini ada gambar bumi. Nah, pertanyaannya dari gambar ini, lapisan terluar bumi adalah. Respon ya. Oke. Sudah semua berempatnya. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Jawabannya adalah nah, anak ibu, sekarang soal nomor 2. Kan? Nah, soalnya adalah pusat terjadinya gravitasi bumi adalah Pak, Ibu bisa ini responnya. Oke. Udah semua? Nah, sekarang kita jawab. Jawabannya adalah pertanyaan dari ibu. Kata kuncinya perhatikan pertanyaan. Ada berapa data? Ada 3. Lagi ya, lagi fokus. Nah, berapa data? 2. Nah, anak ibu sekarang tugas kelompok ya. Ini kelompok visual dibagikan di buku, kamu baca nak ya, kelompok ya tentang lapisan ini. Nanti setelah dibaca itu tugas silakan jangan baca kan ya, baca dulu nanti ada pertanyaannya. Kemudian kelompok auditori ini ada video tentang lapisan bumi, kamu saksikan sama kawan-kawan. Nah, kelompoknya nanti ada pertanyaan, jawab nantinya ya pertanyaannya ya. Ani coba sini. Kemudian kelompok auditori ini ada buat namanya tentang lapisan bumi. Ini nah coba. Nah, yang warna coklatnya adalah bumi pada atas. Kemudian ada yang kedua yang kuning muda ini mantel atas bumi. Yang kuning tua mantel bawah bumi. Ini kemudian yang oranye inti luar bumi. Yang merah inti dalam bumi. Jadi ini kamu pelajari dulu sama anggota kelompoknya. Nanti setelah itu akan coba setelahnya kita pelajari kawan lagi yang ajarin barusan. Nanti dikerjakan. Ini nak ya sama kelompok ya. Nah, semua anak ibu udah paham? Sekarang pelajari dulu yang kelompok visual baca dulu tentang lapisan ini dibagikan. Yang kelompok auditori sudah dulu ada pertanyaan. Kemudian yang kelompok estetik coba pelajari dulu pokoknya. Kemudian nanti ada pertanyaan dijawab. Kalau sudah selesai nanti semua kelompok maju ke depan mempresentasikan. Paham nak? Sudah siap semua anak ibu? Sudah.
bisa menjawab dengan benar. Apa saja itu semuanya? Nah, anak ibu, hari ini kita sudah selesai tadi belajar tentang lapisan mie. Apa yang kita pelajari tadi? Lapisan mie ada berapa? 5. Coba sebut. 1. Lapisannya yang paling atas dia. Namanya apa? 2. Tinggal di mana? Lapisan paling atas. Nah, ini udah paham semua kan tentang lapisan mie. Jadi pelajaran selanjutnya kita akan pelajari tentang daur air. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, ibu mau berpesan nih, anak ibu jadilah anak yang soleh dan soleha, dan tetaplah menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Assalamualaikum Bu Ani. Assalamualaikum Pak Febri. Ya, Bu Ani, kita di sini bertemu untuk mendiskusikan hasil observasi saya di kelas selama Ibu melakukan kegiatan pelajaran. Di sini juga ada dosen pendamping ibu saya, Ibu Aminya, yang akan melihat kegiatan kita ini pasca observasi di kelas. Saya melihat saat supervisi Ibu akademi di kelas itu, dari rencana Ibu atau kegiatan Pak Kucing sama kegiatan pembelajaran di kelas, ada beberapa kegiatan yang belum terrealisasi. Yang pertama situ Ibu belum menyediakan LKPD. Yang kedua, belum ada kegiatan anak menempel hasil karya di kelas. Yang ketiga, pembagian tugas individu. Tapi saya sangat mengapresiasi kegiatan pembelajaran itu sangat menarik, nampak di situ implementasi pembelajaran potensiasinya. Ibu telah membagi pembentukan belajar, ya. Ibu telah membagi tugas-tugas itu sesuai dengan kenyataannya. Lalu ada kegiatan relaksasi terhadap anak supaya lebih mudah proses pembelajaran, ada penanaman sosial emosional terhadap mereka. Ini saya ingin Ibu menjelaskan, adakah kesulitan yang Ibu hadapi di saat kegiatan belajar? Ibu, kesulitannya mungkin ada beberapa, misalnya satu yang masih kurang paham konsep tentang seperti lapisan mie. Ya, itu kan walaupun karena itu tadi tersita waktu tadi hasil itu, maka ada kekurangan dari segi lupa membuat tugasnya individu. Kemudian ada yang kelompok kinestetik ini, lalu ada masih paham ya cara membuat, kan ada buat karya masih kurang paham. Ya, itu mungkin tersita waktu situ Bu, ya ada yang kekurangan. Jadi untuk selanjutnya apa tindakan Ibu terhadap kesulitan tadi, Bu? Saya bimbing lagi ini untuk mengulang lagi supaya lebih paham lagi. Dan Ibu melakukan proyeksi dan isinya tidak ada, ya. Ada tulisan dari Ibu maksudnya. Bapak dari kegiatan kami berdua, Pak. Terima kasih Bu Manda, Ibu Hani. Sini saya memberikan kembali terkait ini ya Bu, proses percakapannya, terkait materi atau hasilnya, sebenarnya hasil observasinya, tapi terkait percakapannya. Mungkin lebih ke Bu Mandanya terkait proses percakapan yang dilakukan oleh Bu Manda. Saya rasa sudah melaksanakan semua alutsista kalau dalam coaching ya Bu, ya. Baik dari awal tadi menyampaikan tujuan percakapan, selanjutnya menyampaikan hasil observasi yang sudah dijelaskan. Jadi ada yang kurang-kurangnya di mana. Selanjutnya Bu Manda juga tadi menyampaikan apresiasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan
kalau cerita yang lain juga Bu Mada sudah mengajak Koci atau Bu Hanin tadi kan sebagai yang diobservasi untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait hambatan dari atau kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Dan kemudian juga Bu Mada tadi juga menanyakan terkait tindak lanjutnya, kira-kira apa yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tapi tidak Bu Mada secara khusus yang memberikan solusinya, tapi Bu Hanin sendirilah yang menggunakan kemampuannya, potensinya untuk memperbaiki kesulitan yang dialami tadi. Mungkin secara keseluruhan terkait proses percakapan kitanya sudah baik. Itu sedikit komentar dari saya. Terima kasih Pak Tegi atas masukan pemberiannya. Jadi Bu Hanin, kegiatan partisipasi saya, terima kasih atas partisipasi kami, terima kasih atas partisipasi Pak Tegi. Assalamualaikum Bu Hanin, assalamualaikum Pak Tegi. Bergerak berbagi